butuh laki-laki yang kuat, yang perkasa, yang bisa ngangkat aku gitu loh. Ya gitu doang sih, nah gampang. Aku kan strong, kuat. Buktinya dong, buktiin dong. Mas Karsono, Kerasono. Karsono. Kok nempel terus ya? Ini gimana nih? Ada yang minta mau diangkat, gimana caranya? Gampang, Bos. Gampang mengangkat. Apa nih? Kalau hanya untuk mengangkat, ini, Bos. Tapi bukan mobil loh, ini orang orang. Udah, kamu sekarang sana. Balik sana. Dulu ini kan udah dipegang. Dipegang ya udah hak milik. Ya. Gimana? Sedikit-sedikit duit. Sudah sportif. Yang dua itu cepet, yang cepet. Orang kok Nih berdua. Sana. Mas Tukul itu orangnya baik. Orangnya Nggak baik. ada tambahan tetap. Jangan berhenti berjuang kalau mau banyak. Nah, pemirsa, bisa Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada di dunia nyata maupun dunia game, seluruh alam semesta yang indah ini. Ketemu lagi bersama saya Tukul Arwana dan Mela Bergi. Dan sekarang saya berada di Komplek Dharmasala, Gunung Dieng, Banjarnegara. Wisata paling indah adalah Dieng, Banjarnegara. Itu kita bisa mengembalikan usia kita semakin muda lagi. Apalagi berdampingan dengan wanita yang menurut mitos ini Gunung Dieng ini merupakan tanah kayangan tempat bersemayam sosok pewayangan Gatot Kaca. Seperti apa sosok Gatot Kaca yang ada di Gunung Dieng? Terus. Misa tuh kalau Dieng dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata di dan hyang yang bermakna tempat bersemayamnya dewa-dewi kahyangan. Hampir semua jejak legenda kahyangan bisa kita temukan di dataran paling tinggi se-Jawa Tengah ini. Kesakralan bumi Dieng pun masih dijaga dengan baik sampai sekarang. Hal tersebut bisa dilihat dari upacara spiritual yang dilakukan oleh warga dan masih sering kita temukan di tempat ini. Salah satu kearifan lokal yang terkenal dari tempat ini adalah fenomena anak rambut gimbal dan proses pemotongan rambutnya. Sebelum ruatan potong rambut, anak yang bersangkutan harus disucikan terlebih dahulu dengan mandi menggunakan air 7 sumber yang berasal dari tuk bimakular, tuk sendang buana, tuk kencen, tuk buah sumur, tuk sibido, sungai pepek, dan sendang sedayu. Di tempat terakhir, sendang sedayu inilah anak rambut gembel disucikan dengan cara dipercikan air yang berasal dari 7 sumber tersebut. Tempat yang dipilih bukanlah tanpa sebab. Sesepuh menyebutkan di sendang inilah tempat bidadari dari kahyangan turun ke tanah Dieng untuk memberikan restunya. Karena tak jarang setelah hujan turun di sendang sedayu inilah tempat bias pelangi muncul. Namanya kepercayaan itu Mbah Gabuk. Mbah Gabuk. Bukan Putri, bukan ya? Tuh ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sesepuh nih, di sini terdapat air yang dipercaya air suci dan sakral. Ini apa Mbah? Mungkin bisa diceritakan Mbah? Airnya ada di dalam sumur. Iya. Ya, itu sumur kembar, di sini sumur sendang sedayu atau sendang maor. Kadang-kadang ada pelangi dari sana. Melengkung ke sini, katanya kalau dilihat dari Dieng itu, dari desa Putri sedang turun mandi di sini. Bidadari. Ya.
banyak yang turun mandi di sini. Kalau Mbak Mira sendiri apa yang dirasakan setelah agak mendekat ke Sendang Sedayu? Tadi sih aku pas pertama masuk aja udah ngerasain beda ya. Auranya udah beda, Mas. Kabarnya Mbak, air ini digunakan untuk jamasan anak rambut gembel itu. Kenapa dipilih air ini Mbak? Apa dengan air-air lain itu tidak bisa gitu? Monggo Mbak. Sebetulnya air itu kan nanti dikumpulkan 7 air. 7 air tadi sedang Mayoroko, Sendang Sedayu, Mariokoco, Buwana, ada Sendang Padang Sari, ada Sendang Sumur, ada Sendang Sendang misalnya di Gunung Perahu, itu Sendang Kalituris, Sendang kemudian Sendang Semendung yang dikumpulkan untuk menjamasi si anak gembel. Kalau sampai nggak melakukan dengan air-air yang 7 sendang itu gimana akibatnya? Begitu ya, memang kepercayaan orang dulu sampai sekarang ini memang masih dipercaya kalau air sini kan air Paripitosari, air suci Paripitosari. Ya bukan untuk menjamasi si anak gembel saja, dibutuhkan tamu-tamu dari mana. Apa yang dirasakan? Lihatnya apa? Sekarang juga ada kan tadi Mbah bilang kan? Ya, berapa? Ada kurang? 2. Ada, enggak Mbah, ada 2 Mbah. 2 namanya siapa Mbah? Cantik nih. Dewi Retno Ayu Rosowulan. Dewi Retno Ayu Rosowulan. Dan satu Dewi Retno Ayu Nawang Roso. Dan Dewi Retnosari Nawang Ros. Coba dilihat ada nenek-nenek. Wajah nenek-nenek. Begini Pak. Lihat Mbah. Mama suka adik saya. Iya, aku juga mulai melinting Mbah kula Mbah. Bayangan apa tadi? Ini serius loh, beneran loh ini. Ya, Agak ini Pak. Mulai merinding asem nih. Jadi di sini tuh Mas Tukul putri tapi berbentuk ular ya kayaknya. Putri berbentuk ular. Menjelma. Oh, yang neneknya itu. Namanya kepercayaan itu Mbah Gabuk. Mbah Gabuk. Bukan putri bukan ya? Astagfirullahaladzim. Namanya Mbah Gabuk. Pernah masuk ya, rohnya di adik saya tapi jalan. Pernah masuk di adiknya beliaunya jalannya. Nah, Mbah, tadi saya ke Dieng mencari sosok Gatot Kaca nih Mbah. Dalam cerita pewayang Gatot Kaca itu sebenarnya itu siapa Mbah? Itu dalam wayang kulit menceritakan masalah. Pemirsa percaya nggak? Tiba-tiba lampu bisa mati dengan sendirinya Mbah. Iya. Padahal kan ada 2. Nah, padahal kita lagi membahas Gatot Kaca. Nggak sembarangan ini. Terus Mbah. Itu kan Gatot Kaca tempatnya ada di kompleks Jati Gatot Kaca di sana. Sosoknya. Karena di sini menjadi tempat bersemayam Gatot Kaca, kabarnya ada kawah Candra di muka. Di mana tempatnya Mbak? Jauh dari sini 6 kilo. Wow. Kilo. Nah, di manakah Candra di muka dan tempat seperti apa dan energi seperti apa nanti akan terlihat oleh tim-tim Mr. Tukul Candra. Ikut terus. Mr. Tukul. Oh, ternyata ada kawah, Kang. Pantesan energinya kuat banget. Jadi gini, pemirsa tadi kan saya ketarik kakinya berdua tuh. Ternyata sedotannya pusatnya ada di sini. Dari sini gitu loh. Oh, ini yang dinamakan Kawah Cikidang. kawah Cikidang. Kalau saya sendiri ngerasain ini, Mas. Jadi residu energinya masih tertangkap. Ini masih ada tapak-tapak putri-putri cantik atau dayang-dayang. Dan di situ pemirsa saya lihat putri cantiknya yang paling depan itu mungkin busana-busananya masih kelihatan. Jadi aroma pewanginya pun masih terasa. Tapi wajahnya beda ya. Kenapa ya? Pucat pasi gitu. Coba kita ke sana dulu, Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Assalamualaikum. Saya pernah dilihatin nggak sosok itu Kijang? Pernah? Iya. Betul, pada waktu itu biasa mengadakan ritual, sampai saya meneruskan ini ya, memang ada yang dipercaya itu atau Ki Plangkah Jagat namanya. Ki Plangkah Jagat. Begawan Kijang Plangkas. Ada energi yang sangat kuat lagi di sini, pemirsa.
energinya sudah mulai mendekat ini. Tumba. Sudah mulai mendekat. Ini sosoknya hadir, Mas Ageng. Ya. Sosoknya hadir. Coba aku rasakan dulu ya. Ini di samping kiri saya, depan, agak depan dikit. Sosoknya udah mulai hadir. Waalaikumsalam. Maaf, dengan siapa ini? Dengan siapa? Rahayu. Saya dari Mister Tukul Jalan-Jalan. Mau menguak misteri yang ada di Kawah Kidang, Sikidang ini. Anda siapa namanya? Cantrik. Oh, cantriknya. Apanya si Pangeran Sikidang? Kalau pengawalipun. Pengawalipun. Oh, pengawal. Anda kenal dengan Ratu Dewi Sinta? Kenapa? Kenapa Anda marah? Anda benci dengan beliau? Nggak suka? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ojo disebut Sinta Dewi. Ojo disebut-sebut Sinta Dewi. Kenapa? Pangeran Prabu mboten suka. Oh, ras seneng, nggak suka. Di Cantrik ada berapa pengawal-pengawalnya? Banyak. Kota. Itu siapa di belakang kita itu? Di belakang itu banyak sekali, itu siapa itu? Itu siapa itu belakang kita itu? Ampun dipun. Bawa senjata, bawa pusaka itu banyak. Prajurit-prajuritnya itu siapa? Teman-teman Anda semua? Pangeran. Kenapa Pangeran Sikidang mengutuk Ratu Dewi Sinta? Kenapa? Sengsara hati. Oh, sengsara hati. Siapa? Ini mau pergi nih. Dulunya itu ada salah seorang raja yang sakti kaya raya, fisiknya itu gede, tinggi, kemudian rambutnya gembel sampai bawah. Menurut legenda, Kawah Sikidang merupakan tempat bermukimnya Kiai Kolodete yang merupakan leluhur Dieng. Beliau juga yang menitiskan anak berambut gimbal yang menjadi fenomena kearifan lokal paling terkenal dari dataran tinggi ini. Konon, Kawah Sikidang adalah tempat anak berambut gembel dilahirkan untuk pertama kalinya. Dahulu tersebut seorang ratu bernama Dewi Sinta dari kerajaan Kalingga yang mengumumkan diri mencari pendamping hidup. Hingga datanglah seorang raja bernama Kidang Garungan yang terkenal sakti untuk meminang sang ratu. Betapa kagetnya Dewi Sinta karena melihat sosok Kidang Garungan yang berbadan manusia namun berambut gimbal dengan kepala seperti kidang atau rusa. Bermaksud untuk menolak pinangan raja tersebut, si ratu pun memberikan syarat. Kalau ingin menikahi dirinya harus membuat sumur yang dalam di tanah Dieng ini dalam waktu 1 malam sebelum matahari terbit. Kidang Garungan pun menyanggupi persyaratan Dewi Sinta. Dengan ilmu kesaktiannya, sang raja mulai menggali tanah membentuk sumur dalam 1 malam. Namun nampaknya si ratu begitu gelisah karena terlihat sebentar lagi sumur yang dibuat Kidang Garungan akan selesai. Dengan rasa ketakutan, Dewi Sinta pun memerintahkan dayang-dayang dan prajuritnya untuk mengubur hidup-hidup sang raja dalam sumur yang dibuatnya. Kidang Garungan yang merasa tertipu pun berusaha keluar dari dasar sumur. Karena amarah yang luar biasa, terjadilah gempa bumi hingga sumur pun mengeluarkan air uap panas dari dalam bumi yang berakibat dirinya mati tenggelam di dalamnya. Menjelang ajalnya, Kidang Garungan pun mengutuk Ratu Dewi Sinta kalau keturunannya nanti akan merasakan panas badan seperti yang ia rasakan dan berambut gimbal seperti dirinya. Hingga saat ini di kawah yang dikenal sakral ini pun seringkali dilakukan ritual agar ketenangan dan ketentraman di tanah Dieng selalu terjaga. Namun pemirsa, di kawah ini orang-orang yang datang seringkali mengalami kejadian mistis. Dulunya
gambarnya itu ada salah seorang raja yang sakti kaya raya, fisiknya itu gede, tinggi, kemudian rambutnya gembel sampai bawah, badan manusia dan berkepala kijang. Kemudian itu dia Minang, tapi Cinta Dewi itu minta seimbara, kalau di wayang itu seimbara itu, tapi itu kalau orang sekarang bilang itu syarat ya, mau di Minang tapi saya bikinkan lubang sedalamnya kurang lebih 100 meter dalamnya. Kitang Daron memenuhi syarat itu dengan syarat hanya untuk dalam 1 malam, tapi ternyata setelah Pangeran Kitang Darong mau menyelesaikan, Cinta Dewi dan dayang-dayang menutup sumur tersebut dengan batu-batu. Pangeran Kitang Darong marah. Raja nggak bisa keluar, dia matek ke seluruh itu kesaktiannya, akhirnya meledak menjadi kawah. Kemudian Cinta Dewi itu dikutuk sama Jagaryang itu, bahwa seluruh keturunanmu kelak akan rambutnya gembel seperti saya gitu. Kalau keturunan mau numbuh rambut gembel itu dia sakit dulu, sakit panas, kemudian baru numbuh gembel. Sebetulnya itu seperti kalau orang-orang yang dari luar sana itu biasanya ada yang bawa itu kepala kerbau, ada yang bawa kepala sapi, yang bedanya itu dimasukin ke kawah itu kepala kerbau juga dimasukin di situ. Sosoknya putri biasa, cuman ininya agak merah gitu. Nah, udahnya merah. Tidak hanya 1 orang, tapi udah banyak yang lihat. Kalau suara itu dia nangis kalau di sini. Nangis. Coba Mas Ageng coba. Saya penasaran. Sosoknya langsung menghilang, soalnya sampai sini tak menghilang. Ya, apa yang rasakan tadi, Kang? Mas Ageng, tadi saya lihat ada sinar putih. Tadi kan saya bilang, tadi ketika Mas Ageng ada mediasi di situ, di belakang itu ada pengawal-pengawal banyak dan bawa tombak, bawa pusaka. Ternyata saya ketarik di situ, tertarik oleh sosok putih seperti pusaka. Itu apa tuh, Kang? Ternyata itu tombak, dan itu ada gambarnya naga kayak gitu. Nah, itu apa Mbah? Mbah yang periso mboten? Apa Mbah itu, Mbah? Sebetulnya itu kan pusaka ya. Dan saya coba interaksi bahwa ketika beliau menggali tanah ini jadikan sumur, itu bau pusaka itu. Dan pusakanya masih ada di sini. Nggak ada yang bisa ngambil ya, Mbah? Nggak ngerti pusakanya itu pusaka apa. Iya. Pokoknya kepercayaan kami itu hanya Mbah Perangkat Jakarta itu. Itu kadang-kadang merupakan orang yang merupakan pusaka yang gede. Iya. Jadi itu penjaga di sini pusakanya itu ya, Mbah. Mas Ageng, ini dadanya kita sesak ya, agak sesak. Kita coba lagi. Ini ketarik ke sana, Mas. Ini saya melihat energinya lari ke sini, saya kejar. Ini sosok perempuan nih, Mas. Cantik tapi mukanya agak pucat gitu. Ini sebenarnya beliau siapa ya? Cantik. Saya penasaran, Mbah. Kita biar akhirnya saya coba lihat dulu ya. Coba. Saya coba meditasi ya, Mbak ya. Coba Mas Ageng coba. Saya penasaran. Sosoknya langsung menghilang, soalnya sampai sini tak menghilang. Pemirsa, ketika Mas Ageng coba meditasi, interaksi balas beliau, saya lihat tadi dari situ ada asap, tapi keluar cahaya. Dan mendekat ke depannya Mas Ageng. Bisa diceritakan apa yang didapat ketika komunikasi sama beliau? Tadi ada sosok perempuan yang kayak Kang Soleh lihat, itu memang benar. Mukanya agak putih pucat, merah kemerah. Jadi gini, beliau itu adalah dayangnya Putri Sinta Dewi. Oh, dayangnya? Dayang-dayangnya. Jadi Putri Sinta Dewi itu, Mbah,
beliau tuh sangat menyesal gitu dengan keputusan dulu yang sampai beliau merejam Pangeran Dayang Kijang gitu. Sangat menyesal, akhirnya dia tuh katanya sampai saat ini tuh masih bertapa, Kang. Oh. Jadi gunung ini masih buat bertapa, mereka ingin menebus kesalahan-kesalahannya gitu loh, Mbah. Si putri ini masih bertapa sampai akhirnya dia mengabdi untuk menunggu gunung ini. Itu semua itu kok rawuh ke tempat kamu kok. Merasa kasihan kepada kita semua kan begitu. Oh iya, Mbah. Iya. Jadi menurut Mbah, kok tadi para leluhur-leluhur yang di sini itu kok bisa datang, rawuh itu datang ke badan saya? Kenapa bisa seperti itu? Dan kenapa para leluhur itu bisa kasihan kepada para warga Dieng khususnya gitu lah. Justru itu karena si putri itu merasa penebusan dosa, ada rasa penyesalan, rasa kasihan dan lain-lain. Justru menolong warga Dieng sini untuk menunggu gunungnya agar tidak ada terjadi bencana. Ngono lho, Mbak. Selain itu kan ada disampaikan ketika menebus dosa dengan memotong dan rambutnya di. Jadi makanya dari kalau DT ya, kalau DT niku lho Mbah, berpesan agar rambut gimbalnya itu dibuang ke aliran Sungai Serayu atau sungai-sungai yang mengarah ke alirannya kepada Ibu Ratu Kidul, ngono lho Mbah. Bener nggih Mbah terus niku nggih? Mbah Naryo, kabarnya di sini ada kawah yang membuat orang itu bisa jadi kebal, tubuhnya jadi kuat, jadi hebat. Itu apa namanya kawah apa? Oh, itu lain lagi kawahnya, bukan kawah sini. Kawah Candra di Muka. Candra di Muka ya. Saya penasaran. Ya, saya juga. Kita ke sana ya. Ayo, Tapi sebelumnya kita mohon maaf dulu. Dan saya mohon pamit, Mbah. Ya, mari. Mudah-mudahan bermanfaat semua, Mbah. Matur nuwun udah ditemenin, udah dijelasin ya, Mbah. Salam keluarga, Mbah. Matur nuwun, Mbah. Rahayu, Mbah. Rahayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kawah Candra di Muka, nama yang begitu lekat dalam cerita pewayangan dengan tokoh Gatot Kaca. Dituturkan secara turun-temurun, Gatot Kaca yang berwujud raksasa dimandikan ke dalam kawah Candra di Muka bersama berbagai jenis pusaka dari para dewa yang lebur hingga menyatu dengan raganya. Hingga setelah keluar dari kawah Candra di Muka, Gatot Kaca pun berubah menjadi laki-laki dewasa dengan kesaktian yang luar biasa. Hingga mendapat julukan kesatria otot kawat tulang besi. Dari kisah yang melegenda inilah, kawah Candra di Muka yang berada di desa Pekasiran, Kabupaten Banjarnegara ini pun seperti telah menunjukkan kemumpuniannya hingga banyak orang yang melakukan ritual untuk mendapatkan kekuatan kebal senjata layaknya sosok Gatot Kaca. Gatot Kaca dulu semasa kecil itu dimasukkan ke kawah sini bersama benda pusaka sehingga udah dewasa itu menjadi kuat, kebal sama benda-benda tajam yang lainnya. Untuk ritual di sini biasanya dari Padepokan, terus sama TNI juga itu sering ritual di sini. Biasanya ritualnya satu suro itu. Ritual di kawah Candra di Muka sini biasanya untuk kekebalan tubuh. Kalau kekebalan itu kekebalan tubuh itu yang anti tembak, itu biasanya anti tembak, anti rata-rata itu dari angkatan gitu. Biasanya gini. Sesudah itu diproses di sini ya dengan ritual itu biasanya kalau udah 1 hari atau 1 hari sampai 1 minggu ya, kalau udah istilahnya ciri-ciri kekebalan itu ada, itu biasanya ada bersinar dan dia dipotong rambutnya itu udah nggak masa gitu. Kawah Candra di Muka. Nah, pemirsa Mr. Teguh Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia camping, seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama Mela Berbi. Dan sekarang saya berada di Kawah Candra di Muka Gunung Dieng, Banjarnegara. Mitosnya, Mbak Mela, ini di kawah inilah sosok Gatot Kaca dilebur bersama benda-benda pusaka. Hingga tubuhnya kebal berbagai benda pusaka hingga dijuluki otot kawat balong besi. Apa yang dirasakan di Kawah Candra di Muka itu sebelah ini? Mela rasakan nih Mas Tukul ya. Energi yang kuat di sini kuat banget kayaknya. Sepertinya kita merapat dan kita mencari informasi dari narasumber. Gimana?
Solepati yang sana ini. Mas Ageng Kiwi. Ageng Kiwi. Ini ada apa nih kok? Berdua ini tiba-tiba di sini. Di sini Mas sangat luar biasa kekuatannya. Itu mengandung kekebalan tubuh, kekebalan jiwa, kekebalan luar biasa betul. Semua yang ada luar dalam. Jadi yang saya rasakan ketika ini seperti ada energi loh. Betul. Kepada kita. Setelah masuk di sini sama yang di tadi kita mau masuk, setelah kita dalam aulanya. Tadi sih saya lihat di belakang tuh ada putih Cahaya, betul. kayak mengkilat. Putih kemasan ya? Putih kemasan. Benar Mas, dari belakang situ Mas. Betul, sebelah sana ada putih kemasan tuh sinar naik ke atas. Itu sejenis kayak gada gitu loh, kayak pusaka-pusaka berwarna gold, warna keemasan gitu loh Mas. Sesuatu yang mau bikin. Nah ini pemirsa, tiba-tiba Kang Solepati mau memberikan informasi, tiba-tiba dia. Tadi ada yang dekat ke sana. Ya. Saya minta pamit Mbak Mer. Ya, kenapa tulis gue sih? Mau Mbak Mela. Observasi ke sana. Ya silakan, nggak apa-apa. Saya masih penasaran Mas, kita punya energi kuat di kapas itu. Coba kita ke situ aja Kang. Soalnya penasaran. Ya, Siap. Tolong jangan hati-hati ya, sembarangan ya. Pemirsa Wisata Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya sudah menuju ke bawah dan jaraknya cuma hanya 3 atau 2 lah ya. Ini meter ya, Mas, tempatnya ini Mas Ageng. Apa ini Kang? Jadi memang saya merasakan di sini Mas sangat luar biasa sekali. Jadi di kawah ini masih banyak banget yang jaga Mas. Seperti sebetulnya di sini tuh kayak macan gitu tuh masih ada loh. Macannya banyak Mas di sini Mas, saya lihat gitu loh. Terus pusaka-pusaka banyak sekali di antara setiap pojok-pojok sudut itu ada Mas. Pusaka-pusaka yang sangat digdaya yang ditarik oleh orang. Tapi mereka nggak bisa ambil Mas. Soalnya kalau yang dapat pusaka itu adalah orang-orang yang memang harus digdaya, yang punya ketahanan tubuh yang sangat luar biasa dan punya kesaktian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada cerita apa Kawah Chandra di Muka dengan sosok Gatot Kaca ini, Mas? Ini Gatot Kaca dulu lahirnya berupa buta, berupa jelek, jelek. Terus dengan orang tuanya itu dimasukkan di Chandra. Istilahnya istilah Chandra itu tempat penyanderaan Gatot Kaca. Oh, itu Chandra itu adalah tempat penyanderaan. Muka itu muka karena mukanya jelek awalnya gitu ya. Sehingga nanti sampai dewasa di sini, sampai dewasa sampai gagah ya berupa Satria. Ya. Kabarnya sering orang melakukan ritual di sini untuk apa biasanya Pak Mustafa? Oh iya betul. Itu untuk ritual di sini itu ada kekebalan tubuh, kesaktian, kesaktian dan juga tarik rezeki sama jodoh. Oh gitu. Biasanya datangnya tuh tiap hari-hari apa hari tertentu dan dilakukan oleh pria wanita atau ada bulan-bulan tertentu? Oh itu bisa pria wanita dan anak-anak. Itu karena untuk anak-anak biasanya ruatan Pendowo Limo. Ruatan Pendowo Limo dalam artian punya anak 5 laki semua. Iya, laki semua. Tapi di sini masih banyak yang bertapa loh Mas. Oh banyak ya. Masih banyak bertapa ya. Biasanya di mana tempatnya untuk bertapa itu di mana? Itu di depan situ di Batu Pertapan. Bisa dilihatin? Bisa lihat nggak? Bisa. Mana Pak? Sini ya Pak? Wah ini pemirsa. Posisi ritualnya seperti apa biasanya? Biasanya saya peragain ya. Pertama mandi di situ. Oh mandi di sini dulu. Mandi di sini dulu pemirsa. Biasanya berapa hari melakukan hal kayak gini? Itu biasanya ada 1 malam, 3 malam, ada yang 3 malam, juga ada yang 40 hari, 41. Setelah melakukan hal gitu, apa yang merasa dapat kekuatan itu atau tidak tuh apa yang dirasakan pertama? Kalau itu dari air ini juga ya pesan buat masyarakat. Ruatan di bawah orang kadang bisa tiba-tiba panas. Oh gitu ya. Kalau yang tiba-tiba panas itu karena mungkin tidak diterima ritualnya atau bagaimana? Bisa dikatakan tidak kuat. Apa ada sosok energi
kuat yang menjaga di sini nih? Monggo dari Pak Mustafa dulu. Nah, ya, di sini sebetulnya ada, ini sering kalau terjadi pas habis ruatan, atau ada yang banyak yang cerita lah habis cerita di sini ada sosok harimau di pertapan yang saya ini. cerita itu tadi. Iya betul. Pas ini duduk di sini, pas di batu pertapan ini. Dan juga saya sendiri ini juga minta penerangan. Kadang saya baru bersih-bersih kita dipanggil seorang cewek. Kita kan manggil nama saya. Ini kan di sini airnya mendidih sekali nih. Pernah nggak ada orang yang berendam di tempat ini? Itu pernah ada habis ruatan. Itu tahun berapa, Pak? Ini baru sekitar 1 tahun. Oh, 1 tahun. Dimana sebelum itu namanya Pak Gigih. Jadi itu memang masuk, saya menyaksikan sendiri. Itu di tempat yang panas. Itu memang mandi. Pemirsa, saya sama Mbak Mela udah berada di paling bawah daripada kawah Candra di Muka. Saya coba deteksi dulu ya, saya jangan kemana-mana ya. Apa yang dirasakan Kang Soleh? Mbak Mila, jadi tadi saya sempat komunikasi, jadi seperti ada sosok Ya Allah. yang tinggi besar, Ya kuat, dan itu kumisnya kayak gini. Panjang. Dan badannya tuh kekar gitu. Di sebelahnya ada perempuan sangat cantik banget. Sosok ini seperti ngikutin oleh mungkin Mbak Mila bisa komunikasi sama itu. Mau komunikasi sama beliau, sosok perempuan tadi. Tadi saya berkomunikasi bahwa dia itu seorang putri. Ya, terus? Tapi berpakaian indah sekali. Warnanya seperti kerajaan-kerajaan gitu. Cantik banget. Terus dia pakai mahkota nggak tadi? Pakai mahkota. Pakai mahkota. Ini saya lihat pemirsa, itu ada seperti ada mengarahkan, ada mengarahkan ke. Saya penasaran di situ tempat apa ya? Coba saya akan telusuri lagi sama Mbak Mela. Ayo. Mbak Mela. Iya. Saya lihat pemirsa ada perempuan juga lagi tuh. Ada perempuan juga. Saya yakin ini masih ada hubungannya oleh sosok yang tinggi besar dan kuat. Mbak Mela ngadep ke sana, saya coba interaksi sama beliau. Saya bantu. Sebenarnya sosok beliau itu dengan siapa? Dengan siapa? Ada apa? Ini saya ingin menggali informasi yang ada di kawah Candra di Muka. Saya lihat ada sosok tinggi besar dan kuat. Anda siapa? Anda siapa? Masih ada hubungannya dengan beliau yang tinggi besar dan kuat itu? Anda ibunya, apa istrinya, apa pengawal? Oh, istrinya. Kenapa tempat ini disakralkan sebagai tempat untuk mencari kekebalan, mencari kesaktian? Ada apa dengan tanah ini? Ada apa dengan kawah-kawah yang ada di sini? Nah, pemirsa, ketika saya mau tanya lagi, sosok ini langsung pergi lewat atas. Langsung naik ke atas. Oh, masuk sana. Mbak Mela, tadi kan sosok putri atau sosok beliau yang sangat cantik itu masuk ke Mbak Mela. Apa yang dirasakan? Artinya ini sosok yang sangat setia mengabdi kepada sosok yang di sini gitu. Yang tinggi besar itu tadi ya. Jadi dia tuh saking setianya tidak mau mengungkapkan sesuatu, tapi dia mau menunjukkan keberadaannya di sini. Iya. Kang. Mbak Mel, pemirsa,
Sepertinya saya sudah ada gambaran dari sosok-sosok yang saya tangkap lewat panca indera keenam saya. Saya akan coba untuk visualkan di atas kanvas. Kang Soleh. Ya. Tadi apa nih yang dilakukan? Pak Musa, Pak, sini Pak. Apa yang dilakukan tadi kok kayaknya? Saya lebih konsentrasi ya. Dan mohon izin kepada sosok yang di sini dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang saya dapatkan bisa sinergi dengan apa yang saya akan dapat. Mengelukis ini. Ya. Nah, pemirsa, energi apa yang akan divisualkan oleh kanvas lukisan oleh Kang Soleh Pati yang sangat luar biasa ini? Nah, seperti apa? Ya, tapi mata saya nutup ya. Tolong Mas Bokol untuk. Oke, silakan. Pemirsa, seperti apa kanvas lukisan yang energi yang akan dilukis oleh Kang Soleh Pati? Pati biasanya melukis dengan kanvas, sekarang dia dengan tangan dengan sendiri. Kang Soleh, tadi sebetulnya ada gerakan apa nih Kang Soleh? Tadi beliau lukis di sana sampai ada perubahan di sini. Beliau meminta saya untuk harus lukis di sini, Mas. Soalnya lebih dekat, Mas. Jadi energinya, ini kepengen ngelukisnya lebih dekat dengan sini. Penasaran seperti apa lukisannya? Terus. Pati biasanya kan melukis pakai kanvas. Ini pakai tangan. Ini luar biasa sekali. Ini ada yang lain dan beda ini. Dan hasilnya kita lihat. Nah, ini. Wow, cakep banget. Mungkin bisa diceritakan. Ya, ini mewakili dari warna aja, Mas. Ya. Warna merah pemberani. Ya. Sosok ini sangat luar biasa. Sosok yang sakti mandraguna, otot kawat balung besi. Ya. Dan ini sosoknya seperti ini, Mas. Berkumis, tebal. Terus rambutnya agak panjang dan memang suka bertapa karena bertapa kesaktiannya di sini tuh. Terus ini kuning, warna kejayaan, dan ini mewakili dari energi pusaka yang masih ada di sini. Ini kuning. Nah, terus ini sosok ini sebenarnya sosok yang memang sering mengabdi kepada beliau. Akhirnya rahasia semua apa yang ada di sini dia tutup-tutupin. Mas Ageng bisa menambahin apa? Ya. Sebetulnya nih nggak beda jauh dengan Kang Soleh Pati ya. Bapak yang tadi warna cahaya kuning itu tadi yang Mela lihat, tadi pas kamu datang kan ada cahaya kuning itu kan? Ya, itu cahaya gold yang mengelilingi di kawah ini. Itu memang kenapa ini putri-putri yang ada di sini, memang mereka itu banyak yang jatuh cinta sama Gatot Kaca ini gitu karena kejayaannya, kegantengannya, keperkasaannya, Mas. Sehingga ya sampai detik ini pun dikelilingin pegunungan sini nih masih banyak putri-putri bertebaran. Makanya kamu suka ngeliat tadi ayah bintang-bintang itu mereka sebenarnya jelmaan para peri-peri gitu loh. Dari Pak Mustafa. Lihat lukisan ini dan tadi diceritakan oleh Kang Soleh Pati dan Mas Ageng ini mungkin bisa nambahin nih Kang Mustafa. Mungkin yang sering manggil-manggil
Karena saya kalau baru bersih kayak ngucapin terima kasih kalau sini matur nuwun gitu. Iya, itu kalau mangge saya udah ada 3 kali. Ini pas terik matahari juga tiba-tiba mendung. Terus itu tandanya seperti manggil, itu ya. gitu. Kalau memanggil itu tiba-tiba mendung kayak Iya. gitu ada. Iya. Jenis ada kayak Tiba-tiba mendung perintah. total ini kayak ketutup ini. Ini lukisan sebenarnya cuma sketsa saja, Mas. Ya. Karena ketika saya ngelukis, saya seperti ada info gaib yang harus saya ke kawah itu, dan ada yang bilang cukup. Gitu. Sebenarnya nggak bisa harus banyak detail ya? mungkin, Ya, betul, karena betul. kesusahan untuk sinar wajahnya itu sangat bersinar. Jadi raut wajahnya sangat bersinar, Ya. makanya ini cukup sketch saja. Takut ada kesalahan. Dan terus ketika saya di sana, saya coba komunikasi, mediasi, saya dikasih seperti ada pusaka, tapi bentuknya kayak gini, Mas, besi kuning gitu loh. Pantesan Kang Besi Slepet kuning gitu. tangannya tadi gini Ya. naruhnya juga Itu besi kuning yang memang dibawa Anu kayak gada gitu. itu ya. Gada maka Gada, ya. barangkali soalnya saya pegang agak berat dan itu seperti bersinar. Iya betul. Kalau begitu saya ngucapin terima kasih untuk Pak Mustafa. Mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang ada ini. Salam hormat buat keluarga semuanya. Dan kalau ada tutur bahasa perilaku dari tim Mister Tukul Jalan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Iya, sama-sama. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib, seluruh alam semesta yang indah ini, ambil sisi-sisi positif dari tontonan Mister Tukul Jalan dan yang negatif jangan diambil. Dan kekuatan yang tidak bisa tertandingi kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tunggu kehadiran Mister Tukul Jalan di tempat yang berbeda, yang ada sejarahnya, budayanya, legendanya, mitos-mitosnya, misteri-misteri. Lagi Mister Tukul Jalan akan hadir terus. Mister Tukul Jalan.